Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas berkenaan tentang manajemen kasus pada klien dengan HIV/AIDS. Nah, telah teman-teman ketahui bahwasanya proses pelayanan kesehatan antara HIV/AIDS dan penyakit lain pasti memiliki manajemen yang berbeda, terutama pada kasus penderita HIV/AIDS yang memiliki sensitivitas di kalangan masyarakat, kelompok berkenaan tentang penanganannya maupun proses terjadinya sebuah tindakan apa yang harus kita lakukan sebagai pelayanan kesehatan yang baik. Di sini kita akan mengambil contoh salah satunya dari berbagai macam item yang setelah kita dapatkan. Yang pertama adalah manajemen kasus orang dengan HIV/AIDS atau ODA di rumah perlindungan sosial. Kemudian yang kedua, manajemen kasus HIV/AIDS terhadap kualitas hidup pasien HIV. Nah, bagaimana untuk menurutkan manajemen sebuah kasus terhadap HIV, itu dilihat salah satunya dari kualitas hidup pasien tersebut. Karena dikhawatirkan kualitas hidup yang buruk bisa memperparah kondisi tubuh manusia yang terjadinya HIV. Proses manajemen kasus HIV/AIDS dibagi dalam 5 tahapan antara lain. Yang pertama, intake atau penerimaan awal. Ini adalah proses manajemen kasus HIV dimulai dengan wawancara awal dan dalam banyak situasi dikombinasikan dengan penerimaan. Tujuan utama wawancara awal adalah membangun hubungan yang menyenangkan yang memfasilitasi pengembangan hubungan kerja kolaboratif dan membangun citra manajer kasus sebagai penghubungnya. Jadinya seorang pelayanan kesehatan yang diberi tugas untuk menaungi sebuah permasalahan HIV/AIDS itu harus memiliki sebuah pelatihan terlebih dahulu ya, seperti konselor. Tidak sembarangan petugas kesehatan yang bisa menangani kasus HIV/AIDS. Nah, di fase awal ataupun penerima itu antara perawat, bidan, atau dokter yang memiliki kewenangan atau yang telah memiliki pelatihan konselor tersebut melakukan proses wawancara terhadap klien dengan cara pendekatan. Namun, di dalam proses wawancara tersebut, petugas pelayanan kesehatan tersebut tidak boleh melakukan penghakiman terhadap pasien yang menderita atau calon penderita HIV/AIDS. Nah, kemudian yang tahap selanjutnya itu adalah tahap assessment ataupun pengkajian. Merupakan analisis kebutuhan dilakukan secara optimal sebagai upaya kolaboratif antara manajer kasus dan klien untuk mengidentifikasi kebutuhan perawatan dan pelayanan. Jadinya telah disimpulkan di sini bahwasanya seorang manajer kasus khusus HIV/AIDS itu harus memperhatikan kesehatan di kemudian hari, apa saja proses perawatan yang harus dilakukan, dan jenis atau bentuk pelayanan apa yang harus kita berikan kepada penderita HIV/AIDS ke depan. Penilaian tersebut sangat penting untuk membuat profil dasar bagi rujukan pelayanan awal, penyusunan rencana pelayanan, dan kriteria untuk mengevaluasi hasil pelayanan. Nah, di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya adalah pada saat kita melakukan sebuah pengkajian ataupun assessment, kita selaku manajerial dari kasus HIV/AIDS, kita terlebih dahulu harus memiliki pola pikir yang terbentuk di dalam melakukan sebuah pelayanan kesehatan khususnya HIV/AIDS sejak dini ataupun pertama kali melakukan penerimaan hingga proses pelayanan ke depan seperti perencanaannya, melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk memberikan rasa kenyamanan maupun kesehatan yang lebih baik lagi terhadap penderita HIV/AIDS. Nah, yang ketiga adalah perencanaan pelayanan. Rencana pelayanan sangat penting dalam upaya manajemen kasus dan rencana ini disusun berdasarkan informasi yang dihimpun dalam tahap penilaian. Manajer kasus dan klien bekerja sama untuk menyusun daftar masalah dan isu serta untuk merumuskan sasaran jangka panjang
dan jangka pendek yang mendukung tujuan menyeluruh pemeliharaan kesehatan dan kemandirian. Di dalam kita melakukan sebuah penanganan terhadap kasus HIV/AIDS atau orang yang menderita HIV/AIDS tersebut harus memiliki sebuah perencanaan pelayanan ke depannya. Jadinya, kita sebagai manajer kasus itu harus bisa melakukan sebuah penilaian dari pasien yang kita hadapi tersebut untuk mendapatkan dukungan ataupun melakukan pemeliharaan kesehatan yang mandiri terhadap pasien tersebut, misalnya terhadap kualitas hidup si penderita tersebut. Ini adalah salah satu perencanaan pelayanan yang berkualitas untuk tahap awal, kemudian untuk perencanaan selanjutnya. Keempat, pelayanan pengaitan dan rujukan dalam tahap implementasi. Perawat dan klien berupaya melaksanakan rencana pelayanan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya jika persetujuan untuk merujuk telah diperoleh, manajer kasus dapat memainkan beberapa peran untuk memfasilitasi klien penerimaan pelayanan, termasuk sebagai perantara, pemantau, pendukung, dan pembimbing. Jadinya, orang dengan HIV/AIDS itu tidak ditelantarkan, karena orang dengan HIV/AIDS itu adalah tanggung jawab si petugas pelayanan kesehatan yang terkhusus di bidang HIV/AIDS. Untuk jangka panjangnya melalui perencanaan pelayanan apa yang harus kita lakukan, kemudian rujukan ketika orang dengan HIV/AIDS itu memerlukan bantuan pertolongan kesehatan. Karena apa? Orang yang mengidap HIV/AIDS itu memiliki banyak sekali penyakit penyerta. Salah satunya adalah TBC misalnya, kemudian sifilis, dan lain-lain. Dan itu yang memerlukan rujukan dalam ketepatan dan yang cepat serta optimal di dalam meningkatkan kualitas hidup bagi orang yang mengidap HIV/AIDS. Nah, pelayanan ini pun sudah tertuang di dalam Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan bahwasanya segala manusia, segala masyarakat itu di dalam kesehatannya itu selalu dijamin oleh undang-undang, baik undang-undang peraturan pemerintah, peraturan kementerian, hingga tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana tidak ada sekalipun di dalam proses pelayanan kesehatan yang diberikan itu bersifat stigma maupun diskriminasi. Kemudian yang kelima, itu adalah monitoring dan evaluasi. Kegiatan evaluasi dapat mencakup penilaian kepuasan klien terhadap pelayanan yang disediakan serta penentuan apakah ODA atau orang dengan HIV/AIDS mengetahui ketersediaan pelayanan, evaluasi terhadap proses manajemen kasus yang diterimanya. Jadinya seorang yang mengidap HIV/AIDS itu harus memiliki ketepatan di dalam melakukan proses berpikir. Dan kita sebagai pemberi pelayanan kesehatan itu harus dengan sigap memonitoring permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh penderita HIV/AIDS tersebut melalui cara kegiatan evaluasi. Artinya, ketika proses layanan kesehatan khusus terhadap HIV/AIDS itu tidak semata-mata satu kali, melainkan kita selalu berdampingan ataupun mendampingi kehidupan penderita HIV/AIDS semasa hidupnya hingga akhir ajalnya. Nah, telah kita ketahui teman-teman bahwasanya orang dengan penderita HIV/AIDS itu banyak sekali ya dampingan, terutama bagi LSM, ya, yang selalu mendampingi orang dengan penderita HIV/AIDS. Karena di Indonesia saat ini orang dengan HIV/AIDS itu kan rentan sekali terjadinya stigma di masyarakat dan diskriminasi. Hal tersebutlah yang membuat segelintir masyarakat peduli terhadap orang dengan HIV/AIDS dengan mendirikan sebuah, contohnya LSM, yang mendampingi, yang memberikan motivasi, yang memberikan kualitas hidup orang dengan HIV/AIDS itu semakin berarti di kemudian hari. Demikian pemaparan berkenaan tentang bagaimana caranya kita memanajerial kasus khusus HIV/AIDS pada klien. Yang paling penting itu adalah teman-teman, bagaimana caranya kita menghindarkan diri kita pribadi memiliki pemikiran seperti melakukan diskriminasi bagi orang yang mengidap
HIV/AIDS. Ya, kalau bisa itu kita hilangkan karena biar apapun yang terjadi pada mereka, mereka tetaplah manusia yang perlu pengayoman dan dukungan moral maupun material dari masyarakat sekitar. Demikian paparan kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan teman-teman untuk mengakses website alsansu.com. Kemudian, apabila ada salah kata dari saya atau salah pengucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.